Ex-bek kekar Eropa bergabung dengan timnas Indonesia. Siapa sosok yang akan menjadi pelatih fisik era Patrick Kluivert? Bukan hanya perubahan besar di lini pelatih utama timnas Indonesia, kini kedatangan seorang ex-bek kekar dari Eropa yang akan menjadi pelatih fisik. Apa yang membuat sosok ini begitu istimewa? Simak kisahnya yang penuh kejutan. Bocoran Ketum PSSI persiapan timnas Indonesia lawan Australia yang bikin takjub. Dalam pengungkapannya, Ketum PSSI memberikan informasi mengejutkan tentang persiapan timnas Indonesia menghadapi Australia. Apa yang membuat pembahasan dengan pelatih begitu vital untuk laga ini? Temukan strategi jitu yang sedang dipersiapkan. Patrick Kluivert tersenyum lebar. Trio pencetak 70 gol Liga Eropa siap perkuat timnas Indonesia. Kabar gembira datang untuk timnas Indonesia. Jika dinaturalisasi, trio pemain ini bisa mencetak lebih dari 70 gol di Liga Eropa. Patrick Kluivert pun tak bisa menutupi senyumnya. Siapakah mereka? Shin Tae-yong tak setuju, tapi Patrick Kluivert bisa ubah nasib penyerang naturalisasi ini di timnas Indonesia. Penyerang naturalisasi ini mendapat penolakan dari Shin Tae-yong, namun masa depannya bersama Patrick Kluivert masih menjadi tanda tanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak kemungkinan-kemungkinan menariknya. Erick Thohir bongkar rencana hebat. Jairo Riedewald dan Ole Romani segera gabung timnas Indonesia. Ini prediksi formasi mengerikan yang bakal membuat lawan ketar-ketir pembaca pasti tak sabar menantikan gabungan pemain baru ini. Erick Thohir mengonfirmasi dua nama besar yang akan memperkuat timnas Indonesia. Bagaimana kekuatan timnas Garuda yang baru ini akan memukau dunia? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ex-bek kekar Eropa bergabung dengan timnas Indonesia. Siapa sosok yang akan menjadi pelatih fisik era Patrick Kluivert? Bukan hanya perubahan besar di lini pelatih utama timnas Indonesia, kini kedatangan seorang ex-bek kekar dari Eropa yang akan menjadi pelatih fisik. Apa yang membuat sosok ini begitu istimewa? Simak kisahnya yang penuh kejutan. Berita bahagia bagi penggemar timnas Indonesia. Timnas Garuda di bawah kepemimpinan pelatih kepala Patrick Kluivert kini memiliki pelatih fisik baru yang akan memperkuat tim. Identitas pelatih fisik tersebut telah terungkap, yaitu Quentin Jacoba, seorang profesional asal Belanda yang berpengalaman dalam dunia sepak bola. Sebelumnya, PSSI mengumumkan bahwa akan ada tambahan 3 staf baru yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Ketiga nama tersebut berasal dari Belanda dan akan mengisi posisi penting di tim, termasuk pelatih fisik, pelatih kiper, dan video analis. Kabar ini disampaikan oleh Erick Thohir, Ketua PSSI, pada audiensi Kemenpora PSSI pada 13 Januari 2025 di Gedung Kemenpora, Jakarta. Quentin Jacoba yang lahir di Tilburg pada 19 Desember 1987 memiliki pengalaman luas di dunia sepak bola. Meskipun kariernya sebagai pemain tidak meroket ke level tertinggi, ia sempat memperkuat timnas Curaçao antara 2016 hingga 2020 dengan mencatatkan 9 caps. Karier profesionalnya sebagai pemain berakhir pada 2020 di klub kasta keempat Liga Belanda, Kozakken Boys. Setelah pensiun, Quentin langsung beralih ke dunia pelatihan sebagai pelatih fisik, dimulai di klub yang sama. Pada 2021, ia bergabung dengan timnas Curaçao sebagai pelatih fisik di bawah arahan Patrick Kluivert.
Ketika Kluivert mundur dari posisi pelatih, Quentin tetap bertahan hingga 2023. Selain itu, ia juga mengisi posisi pelatih fisik di klub Belanda NAC Breda. Pada 2023, ia kembali bekerja bersama Kluivert di klub Turki Adana Demirspor sebelum Kluivert dipecat pada Desember 2023. Kini dengan pengalaman yang dimiliki, Quentin Djakobba siap memberikan kontribusinya untuk meningkatkan performa fisik para pemain timnas Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia tentunya sangat antusias dengan kehadiran staf baru ini yang diharapkan dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan daya saing timnas Indonesia di kancah internasional. Ayo dukung terus perjuangan timnas Garuda. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you're down. Bocoran ketum PSSI persiapan timnas Indonesia lawan Australia yang bikin takjub. Dalam pengungkapannya, ketum PSSI memberikan informasi mengejutkan tentang persiapan timnas Indonesia menghadapi Australia. Apa yang membuat pembahasan dengan pelatih begitu vital untuk laga ini? Temukan strategi jitu yang sedang dipersiapkan. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah menyusun rencana untuk bulan Maret mendatang. Pada bulan tersebut, skuad Garuda akan melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 2 laga penting yang harus dijalani. Timnas Indonesia akan bertandang ke Australia pada 20 Maret, kemudian menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret. Persiapan untuk kedua pertandingan ini menjadi pembahasan serius antara Kluivert, PSSI, dan Kemenpora. Salah satu isu yang diangkat adalah masalah transportasi yang paling efektif bagi para pemain. Erick Thohir, Ketua PSSI, menjelaskan bahwa pada Senin siang dalam kurung 13 Januari 2025, Kluivert telah bertemu dengan staf timnas Indonesia untuk membahas logistik dan agenda pertandingan. Dalam pertemuan itu, mereka menyadari tantangan besar terkait waktu yang terbatas, terutama bagi pemain yang berkarier di luar negeri. Pada umumnya, para pemain timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta sebelum berangkat bersama-sama untuk laga tandang. Namun, karena jadwal pertandingan yang padat, beberapa pemain yang bermain di Eropa akan masih bertanding hingga 16 Maret. Sementara itu, Liga 1 Indonesia baru menggelar pertandingan terakhir pada 13 Maret, yang berarti para pemain domestik hanya memiliki waktu singkat untuk mempersiapkan diri. Perjalanan yang panjang menuju Australia sekitar 1,5 hari juga menjadi pertimbangan serius karena bisa menyebabkan kelelahan pada pemain. Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan terkait hal ini akan sepenuhnya bergantung pada pertimbangan Patrick Kluivert yang memiliki pengalaman matang dalam mengatur tim. PSSI dan Kemenpora akan memberikan dukungan penuh agar timnas Indonesia dapat menghadapi tantangan tersebut dengan optimal. Dengan target minimal 4 poin pada bulan Maret, timnas Indonesia berharap dapat menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Australia dan Bahrain akan sangat penting untuk menjaga posisi Indonesia di papan klasemen grup C. PSSI dan Kemenpora pun berkomitmen mendukung segala keputusan yang diambil demi kesuksesan timnas Indonesia. Para penggemar timnas Indonesia tentu menantikan aksi Garuda di bulan Maret ini dengan harapan besar. Dukungan penuh dari seluruh pihak akan menjadi kunci keberhasilan tim untuk meraih hasil maksimal dan terus melaju ke Piala Dunia 2026. Semangat Garuda! I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So
I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Patrick Kluivert tersenyum lebar. Trio pencetak 70 gol Liga Eropa siap perkuat timnas Indonesia. Kabar gembira datang untuk timnas Indonesia. Jika dinaturalisasi, trio pemain ini bisa mencetak lebih dari 70 gol di Liga Eropa. Patrick Kluivert pun tak bisa menutupi senyumnya. Siapakah mereka? Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tampaknya sangat bahagia dengan kabar mengenai proses naturalisasi salah satu pemain keturunan yang diprediksi bakal memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah resmi diperkenalkan kepada publik pada Minggu (12 Januari 2025, Kluivert langsung memulai hari pertama tugasnya dengan agenda padat. Salah satunya adalah mengunjungi Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Senin 13/1/2025 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelum melanjutkan pertemuan dengan Menpora Dito Aryo Tejo, yang turut dihadiri oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, serta asisten pelatih Denny Lanzaat. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan kedatangan sejumlah pemain naturalisasi baru. Salah satunya adalah Ole Romenyi, seorang striker berusia 24 tahun. Proses naturalisasi Ole Romenyi sudah hampir rampung dan ia hanya tinggal menunggu untuk mengambil sumpah WNI agar bisa resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Erick Thohir menjelaskan bahwa Ole sudah menjalani cek kesehatan dan tinggal menyelesaikan administrasi di Kedutaan Besar Belanda. Kehadiran Ole Romenyi menjadi angin segar bagi Patrick Kluivert. Sebagai striker yang sudah mencetak 41 gol di kompetisi Eropa dari 194 pertandingan, Romenyi bisa menjadi solusi untuk lini depan timnas Indonesia yang sempat tumpul. Apalagi dengan adanya Ole, lini depan timnas Indonesia akan semakin tajam. Dengan total koleksi gol striker Garuda mencapai 74 gol di Eropa. Sebelumnya, timnas Indonesia sudah memiliki Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk yang masing-masing telah mencetak 23 dan 13 gol di kompetisi Eropa. Dengan tambahan kekuatan di lini depan ini, Kluivert berharap dapat meramu skuad Garuda menjadi lebih tajam dan siap menghadapi pertandingan penting melawan Australia pada Maret 2025. Keputusan PSSI dan Kemenpora untuk mendatangkan pemain-pemain naturalisasi semakin menunjukkan komitmen mereka dalam memperkuat timnas Indonesia dan mempersiapkan tim dengan serius untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja penggemar timnas Indonesia akan sangat menantikan kontribusi Ole Romenyi dan bagaimana Kluivert dapat mengoptimalkan kekuatan timnya untuk meraih hasil maksimal di laga-laga mendatang. Semangat Garuda, mari dukung terus perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Shin Tae-yong tak setuju, tapi Patrick Kluivert bisa ubah nasib penyerang naturalisasi ini di timnas Indonesia. Penyerang naturalisasi ini mendapat penolakan dari Shin Tae-yong, namun masa depannya bersama Patrick Kluivert masih menjadi tanda tanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Simak kemungkinan-kemungkinan menariknya. Penyerang naturalisasi yang ditolak mentah-mentah Shin Tae-yong masuk timnas Indonesia senior ini berpeluang dipanggil Patrick Kluivert ke skuad Garuda. Shin Tae-yong resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI pada Senin (6 Januari 2025). Padahal Shin Tae-yong tengah bersiap bersama timnas Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan bertanding menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Kemudian Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 20 Maret. Secara prestasi STY pun tidak memiliki masalah karena berhasil memecahkan beberapa rekor seperti membawa Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sebagai gantinya, PSSI resmi tunjuk pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, untuk menggantikan posisi Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia menjadi berkah tersendiri bagi beberapa pemain. Sebagai informasi, beberapa pemain tersisihkan oleh Shin Tae-yong karena sejumlah alasan seperti indisipliner atau masalah kualitas. Salah satu pemain yang mendapat blacklist oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut adalah Elkan Bagot. Pemain Ipswich Town yang dipinjamkan ke Blackpool itu tidak menjawab panggilan saat timnas Indonesia U-Strip 23 akan tampil di laga playoff Olimpiade kontra Guinea. Bukan hanya Elkan Bagot, beberapa pemain pun terpinggirkan dari daftar skuad yang dipanggil STY ke timnas Indonesia. Kehadiran Patrick Kluivert di kursi kepelatihan timnas Indonesia bukan hanya menjadi angin segar bagi Elkan Bagot. Namun, penyerang timnas Indonesia U-Strip 20, Jens Raven pun menjadi punya peluang besar untuk masuk tim senior. Jens Raven sebelumnya memang sudah digadang-gadang bisa mengisi posisi penyerang timnas Indonesia yang dinilai masih sangat kurang. Apalagi Jens Raven baru saja membawa timnas Indonesia U-Strip 19 menjadi juara Piala AFF U-Strip 19 2024 sekaligus menjadi top skor tim. Namun Shin Tae-yong belum melirik penyerang Dordrecht U21 itu karena menilai kualitasnya belum mumpuni. Segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih dan daya berjuang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk di timnas senior, ucap Shin Tae-yong usai menyaksikan laga timnas Indonesia U20 melawan Yaman pada 30 September 2024 lalu. Dengan tersingkirnya Shin Tae-yong, peluang Jens Raven untuk menjalani debut bersama timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Terlebih, Patrick Kluivert secara terbuka menyatakan bakat-bakat timnas Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Erick Thohir bongkar rencana hebat, Jairo Riedewald dan Ole Romani segera gabung timnas Indonesia. Ini prediksi formasi mengerikan yang bakal membuat lawan ketar-ketir pembaca pasti tak sabar menantikan gabungan pemain baru ini. Erick Thohir mengonfirmasi dua nama besar yang akan memperkuat timnas Indonesia. Bagaimana kekuatan timnas Garuda yang baru ini akan memukau dunia? Prediksi formasi timnas Indonesia untuk laga kontra Australia dengan kehadiran Jairo Riedewald dan Ole Romani yang segera bela skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi ada dua pemain keturunan yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Sebanyak dua pemain keturunan yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia adalah Jairo Riedewald dan Ole Romani.
Erick Thohir bahkan mengungkapkan bahwa proses naturalisasi oleh Romani tinggal menjalani sumpah warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Kalau Ole sendiri kan memang sudah cek kesehatan, sudah ke kedutaan besar, tinggal mengambil sumpah. Kalau Jairo masih proses, ujar Erick Thohir di kantor Kemenpora, kehadiran dua pemain kelas Eropa ini tentu menjadi kabar gembira bagi pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pasalnya, Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga berat di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Kemudian, tim Merah Putih akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret. Lantas, bagaimana formasi mengerikan Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert dengan kehadiran Jairo Riedewald dan Ole Romani? Patrick Kluivert kemungkinan bakal mengubah formasi warisan Sintayong dari 3-4-3 ke 4-3-3 seperti yang sempat diisyaratkannya. Posisi penjaga gawang, dia akan tetap memilih Maarten Paes sebagai starter yang sudah terbukti tangguh di bawah mistar gawang Indonesia. Dua bek tengah yang akan dipasang Patrick Kluivert di lini pertahanan Timnas Indonesia adalah Jay Itzes dan Mads Hilgers. Lalu untuk posisi bek sayap, Kevin Dix akan mengisi sektor kanan. Sedangkan Calvin Verdonk tak tergoyahkan dari posisi kiri. Kehadiran Jairo Riedewald akan membuat lini tengah Timnas Indonesia semakin lengkap. Dia bakal membentuk trio bersama Ivar Jenner dan Tom Haye. Beralih ke lini serang, Ole Romani akan menjadi tumpuan untuk mencetak gol bersama Rafael Struijk serta Marcelino Ferdinand. Pada laga lawan Australia, Indonesia kehilangan Ragnar Oratmangoen sehingga posisinya digantikan Marcelino Ferdinand. Berikut prediksi formasi mengerikan Timnas Indonesia dengan kehadiran Jairo Riedewald dan Ole Romani untuk laga kontra Australia. Formasi 4-3-3 kiper Maarten Paes back, Kevin Dix, Mads Hilgers, Jay Itzes, Calvin Verdonk gelandang, Tom Haye, Jairo Riedewald, Ivar Jenner penyerang, Marcelino Ferdinand, Ole Romani, Rafael Struijk.